Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Rere. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas lagi seputaran krim HN, karena masih banyak banget pertanyaan yang masuk ke aku via DM Instagram maupun kolom komentar di video aku yang sebelumnya. Nah, jadi di video sebelumnya aku udah ngejelasin si krim HN dan pemakaian krim HN dan efeknya pemakaian krim HN dalam jangka panjang. Nah, mohon maaf sebelumnya karena di sini aku juga udah tahu kalau krim HM itu bener-bener belum BPOM, tapi masih banyak yang pakainya, banyak banget yang menggunakannya, dan banyak juga yang nanya ke aku, "Kak, kenapa sih krim HN belum BPOM? Terus Kak, kenapa sih krim HN banyak banget yang ngebully atau ngejudge krim HN, sedangkan krim yang belum BPOM juga masih banyak. Jadi kenapa krim HN aja yang dibully gitu?" Nah, dan aku pribadi nggak tahu ya kenapa si krim HM itu dibulinya sampai segitunya dari dulu sampai sekarang. Dia itu pas pertama keluar itu 2000 berapa ya, aku lupa, pokoknya udah lama banget, mungkin ada sekitaran 5 tahun yang lalu mungkin ya, aku udah lama lupa sampai sekarang. Tapi peminat dan pemakai si krim HM itu bener-bener luar biasa banyak banget. Nah, jadi di sini aku punya produk krim HM-nya, udah punya sih sebenarnya, karena banyak banget keluarga aku yang pakai dan alhamdulillah sih nggak ada apa-apa ya sejauh ini. Dan aku pribadi pun udah nyoba si krim HN itu, pas berhenti nggak ada apa-apa juga sih, nggak seperti yang orang-orang omongin. Dan yang katanya si krim HN ini kalau pemakaian jangka panjang pas kita berhenti, dia itu bisa mengakibatkan wajah kita breakout ataupun banyaknya jerawat ataupun plek hitam, dan juga bisa kanker kulit katanya dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget yang menjelek-jelekan krim HM. Nah, di sini aku mikir, kenapa si krim HM yang dibully? Kenapa si krim HM yang dijudge? Sedangkan produk yang BPOM itu masih banyak di luar sana yang belum BPOM, tapi masih banyak juga orang yang pakai. Nah, jadi gimana ya? Oke lah, di video sebelumnya banyak juga yang komentar yang gak enak di video aku yang ngebahas krim HN. Di video sebelumnya banyak banget yang komentar gak enak sebenarnya, cuma aku gak terlalu menanggapinya karena aku juga sadar diri udah tahu juga bahwa si krim HN ini belum BPOM. Nah, kenapa belum BPOM? Ya karena mungkin proses BPOM itu gak gampang, terus duitnya juga gak kecil mungkin ya. Kalau produk kita ingin masuk BPOM, katanya uangnya juga gak kecil, jadi kita tuh ngeluarin biayanya gede. Tapi ada yang bilang juga, kan krim HN itu larisnya luar biasa, lakunya luar biasa, kenapa kok gak bisa untuk nge-BPOM si krim ini? Nah, itu sih tergantung pedagang aslinya ya, karena di sini aku juga bukan pedagangnya, jadi aku kurang tahu untuk masalah itu. Mungkin itu harus ditanyain dulu ke pedagangnya ataupun ke owner asli dari si peracik krim HN itu. Dan aku sendiri taunya dia itu peraciknya itu almarhum Mami Hetty ya, dan sekarang udah meninggal, dan katanya diterusin sama Mbak Ayu ataupun Kak Wahyu kalau nggak salah. Tapi aku nggak tahu dia itu masih lanjut apa enggak, karena aku juga bukan salah satu reseller ataupun agen dari mereka, jadi aku belum nggak terlalu tahu sih ya seluk beluk krim HN. Cuma yang aku tahu, pemakaian selama jangka panjang itu di aku itu nggak ada efek apa-apa, ataupun di keluarga aku yang sempet pakai terus berhenti nggak ada efek samping apapun, alhamdulillah gitu ya, nggak seperti yang orang-orang omongin. Jadi aku itu beli dari salah satu toko online ataupun dari offline apa online ya, kemarin saudara aku beli. Aduh, maaf jatuh guys. Nah, jadi aku tuh belinya dari online, dari Shopee. Nantilah aku, kalau kalian minat juga, nanti aku taruh linknya di deskripsi ya, biar kalian jadi banyak banget sih yang ori, maksudnya banyak banget yang bilang, apa sih krim HN itu nggak ada yang ori, krim HN itu tuh sama aja, sama-sama krim yang membahayakan, krim merkuri. Cuma dari pas aku lihat yang di review sama Dr. Richard ya, Dr. Richard siapa sih, terus banyak juga yang bikin konten di TikTok yang mereka review itu dari tulisan. Kalian bisa lihat, lihat nggak sih, bisa lihat nggak sih tuh, dari tulisan, dari warna sabun tuh, dari warna toner sama warna krimnya pun mereka itu
beda sama yang punya aku. Jadi di sini aku nggak mengatasnamakan bahwa yang krim aku pakai itu bener-bener original 1000% enggak ya. Cuma pas aku lihat, wah ini pantesan merkurinya iya banget gitu, gede banget, karena ini beda banget sama yang krim hand yang aku pakai gitu, yang dulu aku pakai dan yang keluarga aku pakai. Jadi sebenarnya gimana ya, kasihan juga sih sama krim hand ini. Emang sih salahnya itu dia tuh nggak di BPOM, kenapa gitu nggak di BPOEM im. Padahal yang minat ataupun yang pakai pun banyak gitu. Itulah urusan ownernya sendiri, karena aku juga nggak tahu kalau masalah ke situnya, kurang tahu ataupun kurang paham. Jadi ya kesimpulannya mungkin yang pakai krim HN itu yang pas pemakaian jangka panjang terus pas berhenti mengakibatkan breakout ataupun banyaknya jerawat ataupun kanker kulit, yang katanya kanker kulit. Mungkin itu tergantung jenis kulitnya deh. Karena aku kan udah pernah pakai ini selama beberapa tahun, pas aku berhenti alhamdulillah sih nggak ada efek apapun di aku. Dia itu cukup lumayan, gimana ya, nggak terlalu mengejutkan seperti orang-orang yang bilang. Cuma pas aku berhenti dari si kriman ini, ya udah wajah tuh kembali ke awal, ke semula, kusam lagi, nggak seputih ataupun nggak seglowing pas pakai HN. Nah pas aku berhenti kan, aku pemakaian adalah 1 atau 2 tahunan gitu, aku berhenti, nggak, alhamdulillah sih nggak ada apa-apa, dan aku juga belum berani pakai apa-apa skincare apa kan, karena kata orang dia itu bikin ngerusak wajah. Nah dan setelah aku berhenti ada 1 tahun atau 6 tahun 6 bulanan ya, alhamdulillah sih sampai saat ini dia itu nggak mengakibatkan wajah aku seburuk itu, nggak mengakibatkan wajah aku jerawatan, flek hitam banyak ataupun apa, enggak ya. Di sini nggak ada sama sekali seperti yang orang-orang omongin. Mungkin emang ya aku kan di sini bukan ahli dokter ataupun ahli kulit ataupun ahli skincare, bukan juga, dan yang nge-review juga tentang krim hand itu kebanyakan dokter ataupun ahli skincare, ahli kulit gitu ya. Cuma ya untuk aku pribadi sih ini enggak banget gitu ya, enggak bikin muka aku jadi rusak. Apa karena emang produknya ini yang bukan terlalu embel-embel gitu, soalnya kan orang-orang juga kan nggak mungkin lah ngeracik sembarangan, yang penting cuan tapi muka orang jadi rusak kan. Nggak semua pedagang, nggak semua orang kayak gitu ya. Mungkin mereka juga punya hati nurani lah, dia juga mungkin nggak mau terlalu membahayakan konsumennya gitu. Makanya aku dari dulu sampai sekarang, aku sampai sekarang masih order nih, karena saudara-saudara aku banyak yang pakai, jadi mereka itu nitip ke aku. Jadi kan aku udah tahu nih, udah paham juga sama krim HN yang bener-bener asli itu kayak gimana, yang bener-bener embel-embel itu kayak gimana. Nah jadi aku itu masih beli krim HN karena banyak saudara aku yang pakai. Nah, jadi aku belinya itu di Shopee. Nanti aku taruh linknya di deskripsi. Nah, buat kalian yang mau beli juga. Jadi jaga-jaga lah ya, biar nggak kelihatan apa, bukan kelihatan sih Bu, biar nggak dapet yang embel-embel banget krimnya. Nah, dijamin sih di toko itu bener-bener asli ya, bener-bener bagus krimnya. Karena aku juga dari dulu sampai sekarang langganan di toko itu, bener-bener bagus gitu krimnya. Nah, jadi di sini aku bukan mau mengajak kalian untuk kembali pakai krim HN, bukan mengajak kalian untuk mencoba lagi krim HN, enggak ya. Cuma di sini aku berbagi pengalaman aja sesuai pemakaian aku dan sesuai pemakaian saudara-saudara aku, kalau krim HN itu enggak sejahat orang-orang yang omongin, enggak enggak semembahayakan yang orang-orang omongin. Mungkin sebagian di antara kalian atau sebagian dari kalian dari kalian mungkin adalah ya, setelah lepas dari krim HN wajahnya jadi breakout, jadi banyak jerawat, timbulnya flek hitam ataupun mukanya jadi rusak. Mungkin ada ya di sebagian kalian. Nah, untuk aku sendiri sih sama keluarga alhamdulillah aku nggak ngalamin seperti itu, karena aku itu beli krim HN-nya itu bener-bener diteliti dulu, bener-bener wah ini tuh beneran krimnya asli apa enggak gitu. Karena aku juga nggak sembarangan beli, karena banyak juga krim yang dijual harganya cuma 30.000, 40.000, 50.000. Pikir logika aja deh, itu komposisinya atau bahan bakunya dari apa gitu, krimnya kok semurah itu wajib banget dipertanyakan, dan wajib banget kita untuk mikir-mikir lagi beli di toko itu gitu. Misalnya kalau ada toko yang murah gitu, semurah itu, karena aku juga kalau harganya
di atas 100.000 atau harganya 100.000 masih mikir dulu, wah ini bagus nggak ya. Setelah aku cari tahu ataupun aku nyoba dulu nih satu paket dan ternyata dipakai hasilnya bagus, dan pas pemberhentian nggak ada reaksi apa-apa, berarti krimnya emang sewajar itu, jadi selayaknya krim-krim yang lain yang belum BPOM gitu. Oke guys, jadi mohon maaf ya kalau di video kali ini aku curhat tentang krim HN, karena banyak banget pengaduan yang nanya ke aku ya, yang tadi sempat aku omongin di pihak kolom komentar video aku sebelumnya sama DM Instagram. Katanya iya mereka juga pemakai krim HN, tapi mereka juga sering banget banyak bulian dari orang-orang gitu. Kenapa sih mau banget pakai krim HN, kan krim HN itu berbahaya ataupun gimana, tapi mereka tetap lanjut karena ngerasa nyaman aja gitu sama si krim HN, dan ngerasa bagus juga. Pas adalah salah satu followers aku yang katanya pakai krim HN, terus pas berhenti dia juga nggak sama sekali ngalamin seburuk itu gitu, seburuk orang-orang yang omongin pas pakai krim HN terus berhenti, nggak seburuk itu ngalamin. Jadi pas berhenti pakai krim HN itu langsung aja mukanya kembali ke semula aja, nggak seputih, nggak sehalus ataupun nggak se-glowing pas pemakaian HN. Oke guys, segitu aja ya curhatan aku tentang krim HN, karena aku di sini menjawab sedikit pertanyaan dari followers aku maupun subscriber aku yang kemarin nanya-nanya tentang krim HN juga. Nah, jadi buat kalian yang masih mau pakai krim HN juga, kalian bisa order di toko yang nanti aku taruh linknya di deskripsi ya, dijamin di situ barangnya aman dan original.